Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 15 episode 18. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan pun tiba-tiba saja meletus di antara para murid sekte Dao. Raut wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat ketika melihat sosok yang ada di kejauhan. Sebuah ketidakpercayaan juga telah memenuhi tatapan mata mereka. Hal ini kemudian membuat mereka segera mengatakan, "Senior Shoutong, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Sementara Ying Xiaoxiao, dia juga sangat kaget. Pada saat ini, dirinya langsung mengepalkan tangan sambil bergumam, "Senior Shoutong, jelas dia telah dibunuh oleh Gerbang Yuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup?" Sementara Pak Tua Ying Guanxi pada saat ini tubuhnya terus-menerus gemetaran. Ekspresi dalam tatapan matanya berubah-ubah dengan cepat. Jelas di dalam hati, Pak Tua Ying Guanxi memiliki emosi yang terlalu kuat. Seolah-olah dia telah mengingat segala kejadian dari masa lalu. Ketika Lindong melihat murid-murid dari sekte Dao yang pada saat ini sudah menjadi ribut, dia pun hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, ekspresi yang cukup serius muncul dalam tatapan mata Lindong. 100 tahun yang lalu, posisi yang dinikmati oleh Senior Shoutong di antara para murid sekte Dao kira-kira sama dengan posisi yang dinikmati Lindong saat ini. Faktanya, ketika Lindong pertama kali memasuki sekte Dao, dia bahkan menganggap Senior Shoutong itu sebagai target yang harus dia lampaui sepanjang jalan. Akhirnya Lindong memecahkan banyak rekor yang telah dibuat oleh Senior Shoutong. Dan secara bertahap, Lindong mampu membuat nama untuk dirinya sendiri di dalam sekte Dao. Hal ini dikarenakan dia tidak ingin ada halangan di dalam perjalanan selama pelatihan. Dan dia harus bisa melampaui target-target yang telah dia tentukan. Setiap generasi pasti legendanya sendiri. Jelas 100 tahun yang lalu, Senior Shoutong ini merupakan legenda dari sekte Dao. Dan dia adalah satu-satunya orang yang mampu memahami kitab suci penghancuran besar. Yang kemudian dia juga memimpin murid-murid dari sekte Dao untuk melawan Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Pada akhirnya, Senior Shoutong pun juga menyerang Gerbang Yuan sendirian. Meskipun dia akhirnya terbunuh, namun nama besar dari Senior Shoutong telah membuat kegemparan di wilayah Swan Timur. Dan nama itu hingga saat ini terukir jelas di dalam hati semua murid-murid sekte Dao. Namun, saat ini mantan legenda sekte Dao itu telah sekali lagi muncul dalam keadaan hidup. Selain itu, dia juga sudah bergabung dengan Gerbang Yuan. Seolah-olah kepercayaan dari murid-murid sekte Dao akan segera runtuh. Mereka yang awalnya bersemangat pada saat ini telah terlihat putus asa. Sementara Ying Huanwan yang berada di samping dari Lindong, dia perlahan mengatakan, "Senior Shoutong, dia memang Senior Shoutong." Ekspresi yang cukup rumit juga terlintas jelas dalam tatapan mata Huan-Huan, karena sebelumnya Huan-Huan juga menjadi penggemar berat dari Senior Shoutong ini. Sementara Pak Tua Ying Guanxi masih menatap tajam pada sosok yang dia kenal, yang kemudian dia berkata dengan suara yang cukup bergetar, Shoutong, kau masih hidup." Melihat keterkejutan dari orang-orang sekte Dao, Tian Yuanxi hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, sungguh adegan yang mengharukan, Ying Guanxi. Ini adalah murid yang paling kau banggakan, legenda dalam hati murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, dia berpihak pada Gerbang Yuanku. Tidakkah hal ini menurutmu adalah sesuatu yang lucu?" Tubuh dari Pak Tua Ying Guanxi bergetar. Segera setelah itu dia berteriak dengan keras, "Kenapa hal itu terjadi?" Mendengar teriakan dari Pak Tua Ying Guanxi, bibir dari Senior Shoutong sedikit bergerak. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Pak Tua Ying Guanxi pada saat ini benar-benar marah, lalu dia kembali berteriak, "Shoutong, kau benar-benar pengkhianat." Sementara Ying Xiaoxiao pada saat ini buru-buru menangkap tubuh dari ayahnya. Karena sang ayah dalam sekejap saja menjadi sangat lemas,
mengetahui fakta senior Sultong telah bergabung dengan Gerbang Yuan. Sementara murid-murid dari sekte Dao yang ada di belakang sana, mereka juga terlihat cukup lemas ketika mereka melihat adegan ini. Sementara Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya pada saat dia melihat sebuah adegan yang tidak terduga. Tatapan mata tajam dari Lindong terus melihat ke arah senior Sultong. Sesaat kemudian secara perlahan Lindong mengatakan, "Senior Sultong, aku percaya bahwa dirimu yang saat ini bukanlah Sultong yang dulu, bukan? Dan itu bukan dirimu yang asli." Ditanya seperti itu oleh Lindong, tubuh dari senior Sultong sepertinya berhenti sejenak. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah Lindong. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya ada sebuah riak jauh di dalam matanya. Sementara Lindong, dia sekali lagi mengatakan, "Tidak masalah, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kita, para murid-murid dari sekte Dao, tidak akan pernah melupakan senior Sultong yang berani menyerbu Gerbang Yuan sendirian demi sekte Dao. Selain itu, aku percaya bahwa kamu saat ini pasti tidak bertindak atas kemauanmu sendiri." Ucapan Lindong itu dalam sekejap saja bisa menekan kekacauan di dalam hati murid-murid sekte Dao. Segera setelah itu, murid-murid dari sekte Dao kembali mendapatkan ketenangan diri mereka. Bagaimanapun juga, mengingat karakter dari senior Sultong, dia tidak akan pernah berdiri di sisi dari Gerbang Yuan. Dan hal ini membuat murid-murid sekte Dao percaya pasti ada sesuatu yang salah dengan senior Sultong yang sekarang. Sultong pun terus menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup. Hal itu menyebabkan rambut panjang dari Sultong kini telah berkibar. Sementara itu, sebuah air mata telah turun dan membasahi pipinya. Tubuh dari senior Sultong bergetar dengan hebat. Sepertinya dia sedang berjuang melawan sesuatu. Setelah itu, suara yang cukup berat dan juga serak kini keluar dari dalam mulut senior Sultong. "Guru." Ada sebuah keputusasaan yang tidak ada habisnya di dalam suara ini. Mendengar ucapan dari Sultong, tubuh dari Ying Kuansi dalam sekejap saja menegang. Dia melihat Sultong yang sedang berjuang sebelum akhirnya Pak Tua Ying Kuansi tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal itu membuat Pak Tua Ying Kuansi melihat dengan penuh kemarahan pada Tian Yuansi sambil berteriak, "Apa yang telah kau lakukan padanya?" Tian Yuansi hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia mendapatkan teriakan dari Ying Kuansi. Detik berikutnya, tatapan mata dari Tian Yuansi melihat ke arah Sultong. Dia mendengus sebelum akhirnya mengguncangkan lengan bajunya. Setelah itu, tubuh dari Sultong yang awalnya berjuang kini secara perlahan telah berhenti. Emosinya yang baru saja muncul di raut wajahnya juga berangsur-angsur memudar, dan dia sekarang tampak seperti zombie yang dikendalikan oleh orang lain. Tian Yuansi tertawa dengan keras, lalu dia mengatakan, "Muridmu ini memiliki pikiran yang benar-benar keras. Bahkan setelah dirinya terkikis selama 100 tahun, dia sebenarnya masih mampu mempertahankan jejak kesadarannya. Sebenarnya aku tidak berbuat banyak pada dirinya. Hanya saja aku tidak tega melihat bibit yang begitu baik terbuang secara percuma. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengubah kesetiaannya dari sekte Dao menjadi Gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Tian Yuansi itu, Pak Tua Ying Kuansi sangat marah. Bahkan wajahnya menjadi sangat memerah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa muridnya yang paling berharga dan juga paling dia banggakan, yang sudah dia anggap seperti putranya sendiri, sebenarnya telah disiksa oleh Gerbang Yuan selama 100 tahun terakhir ini. Hal itu membuat Pak Tua Ying Kuansi tiba-tiba saja berteriak, "Aku akan membunuhmu!" Kekuatan Yuan yang luar biasa kini telah meletus dari dalam tubuh Pak Tua Ying Kuansi. Kemudian dia langsung meluncur ke arah depan sebelum akhirnya serangan tajam telah diluncurkan untuk menghantam tubuh dari Tian Yuansi. Melihat serangan dari Pak Tua Ying Kuansi itu, Tian Yuansi hanya bisa tersenyum. Kemudian dia berkata, "Sultong, gurumu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kau sebagai muridnya
harus mengajari gurumu bagaimana berperilaku yang baik untuk dirinya sendiri. Mendapat perkataan seperti itu dari Tian Yuanzi, senior Shoutong pun melesat ke arah depan. Kemudian dia dengan cepat muncul di hadapan Pak Tua Ying Guanzi. Senior Shoutong pun mulai menggesekkan tangannya, dan ruang yang ada di hadapannya pada saat ini menjadi sangat terdistorsi. Detik berikutnya, beng! Serangan tajam dari Pak Tua Ying Guanzi kini telah berbenturan dengan ruang terdistorsi yang ada di hadapan senior Shoutong. Detik berikutnya, tubuh dari Pak Tua Ying Guanzi sekarang telah benar-benar dikirim terbang mundur. Segera setelah itu, senior Shoutong pun maju satu langkah dan tubuhnya secara aneh telah muncul di hadapan dari Pak Tua Ying Guanzi. Setelah itu, senior Shoutong pun menekan jarinya ke arah depan, dan tampaknya hal itu telah menembus ruang dimensi. Sebenarnya akan langsung memberikan serangan di dahi dari Pak Tua Ying Guanzi. Teknik yang digunakan oleh senior Shoutong merupakan teknik yang benar-benar kejam. Ketika melihat hal ini, Ying Xiaoshu dan juga yang lainnya, mereka memiliki ekspresi yang menegang, yang kemudian Ying Xiaoshu pun berteriak, "Ayah!" Dan kali ini, sebuah jari yang berisi cahaya perak, tampak seperti pisau yang sangat tajam, melesat dengan cepat dan akan mengenai dahi dari Pak Tua Ying Guanzi. Namun tiba-tiba saja, sebelum serangan itu mengenai Pak Tua Ying Guanzi, sebuah energi mental yang sangat besar dan kuat kini telah menggumpal menjadi tirai cahaya yang melindungi dahi dari Pak Tua Ying Guanzi. Meskipun tirai cahaya dari energi mental ini hanya mampu memblokir serangan untuk sesaat, tepat ketika jari dari senior Shoutong hendak menembus tirai itu, sebuah jari yang lainnya dengan cahaya hitam bergegas muncul dari belakang Pak Tua Ying Guanzi. Segera setelah itu, hal ini berbentrokan dengan hebat melawan serangan dari senior Shoutong. Kedua jari yang bersinar pada saat ini benar-benar melakukan benturan, dan hal yang paling mengejutkan, tidak ada gelombang serangan energi yang menyebar dari benturan itu. Namun ruang yang ada di sekitar jari-jari itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. Dua sosok bergetar, yang kemudian mereka berdua terlempar mundur beberapa langkah. Karena sebenarnya yang melakukan benturan itu adalah Lindong dan juga senior Shoutong. Setelah berhasil menyelamatkan Pak Tua Ying Guanzi, tatapan mata Lindong melihat pada senior Shoutong, yang kemudian dia mengatakan, "Jadi begitu ya, memang batu simbol spasial ada di tanganmu." Karena sebenarnya, di dalam bentrokan tadi, senior Shoutong telah memanfaatkan kekuatan dari batu simbol spasial. Selain itu, kekuatan ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang digunakan Ren Yuanzi beberapa hari yang lalu. Jelas batu simbol spasial ini bukan milik Ren Yuanzi. Sebaliknya, itu adalah milik dari senior Shoutong. Shoutong tidak menjawab perkataan dari Lindong. Tatapan matanya hanya melihat pada Pak Tua Ying Guanzi yang sekarang terlihat jauh lebih tua. Sementara itu, ada sedikit rasa pahit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan hal ini tersembunyi jauh di dalam tatapan mata senior Shoutong. Lindong hanya bisa menghela nafas, yang kemudian dia mengatakan, "Kepala sekte, senior Shoutong yang saat ini sudah di bawah kendali dari 3 anjing tua gerbang Yuan." Pak Tua Ying Guanzi hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa saat kemudian dia secara perlahan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup rumit. Dia pun berkata, "Benar, dan aku terlalu ceroboh." Ketika Lindong melihat sikap dari Pak Tua Ying Guanzi, dia sebenarnya juga merasa cukup kesal. Segera setelah itu, Lindong dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat pada 3 anjing tua gerbang Yuan sambil mengatakan, "Kepala sekte, kau bisa yakin padaku bahwa mereka bertiga akan membayar harga yang mahal." Mendengar ucapan Lindong, Pak Tua Ying Guanzi hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia menjawabnya, "Baiklah, aku akan menyerahkan semuanya padamu." Karena Pak Tua Ying Guanzi sadar dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu untuk menangani situasinya, dan kemungkinan hanya Lindonglah yang bisa. Sementara Tian Yuanzi tertawa dengan nada suara yang cukup keras, lalu dia mengatakan,
Haha, kecuali dirimu menghabisi Soutong, aku khawatir dia tidak akan pernah membiarkan kalian menyerang gerbang Yuanku. Ada begitu banyak ahli di wilayah Swan Timur yang hadir hari ini. Sepertinya kita semua akan menikmati pertarungan internal yang besar di dalam sekte Dao. Lindong tersenyum ganas ke arah Tian Yuanzi. Tatapan matanya telah berubah menjadi sangat dingin. Yang kemudian Lindong berkata, "Anjing tua, kau bisa yakin bahwa dirimu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Begitu aku bisa melumpuhkanmu." Niat membunuh yang besar juga melintas di dalam tatapan mata Tian Yuanzi. Segera setelah itu dia mengatakan, apakah begitu?" Setelah berkata seperti ini, Tian Yuanzi melambaikan lengan bajunya, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Soutong, perkenalkan, ini adalah Lindong yang telah menggantikan reputasimu di dalam sekte Dao. Di antara prestasi masa lalumu, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melampauinya. Dan hari ini, biarkan dia menyaksikan kemampuanmu. Tentu saja yang terbaik adalah jika kamu bisa membunuhnya juga." Namun Soutong tidak bergerak setelah mendengar kata-kata dari Tian Yuanzi. Sebaliknya, sebuah cahaya perak samar-samar telah berkedip di dalam tatapan mata senior Soutong. Tian Yuanzi hanya bisa mendengus dingin ketika dia melihat hal ini. Yang kemudian Tian Yuanzi mengatakan, "Apakah kamu masih berpikir untuk menolak saat ini? Soutong, kau pasti sedang bermimpi." Setelah berkata seperti ini, Tian Yuanzi pun mengepalkan tangannya dan aura abu-abu dengan cepat menutupi mata dari Soutong. Hal ini sebenarnya telah mengikis cahaya perak yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian, tubuh dari Soutong pun kembali bergetar dengan hebat, dan kepalanya pada saat ini sudah dipenuhi dengan keringat. Yang dilakukan Soutong hanyalah mengatupkan giginya, dan darah kini telah merembes keluar dari sudut mulutnya. Hal itu menyebabkan penampilan dari Soutong terlihat cukup menakutkan. Ketika melihat senior Soutong telah tersiksa, Lindong pun marah lalu dia berteriak, "Kalian benar-benar anjing tua keparat." Tubuh dari Lindong segera bergerak dengan cepat, dan baru saja dia akan menyerang, tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapan Lindong menjadi sangat terdistorsi. Dalam waktu yang cukup singkat, senior Soutong telah muncul dan menghentikan pergerakan dari Lindong. Aura abu-abu pada saat ini telah mengikis cahaya perak di dalam tatapan mata senior Soutong, dan Lindong bisa merasakan bahwa kesadaran dari senior Soutong sebenarnya dengan cepat akan dihapuskan. Namun pada saat ini senior Soutong sendiri masih berjuang untuk mempertahankan kesadarannya yang tersisa. Lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, tolong berjanjilah padaku bahwa kamu harus membunuhku." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa memandang senior Soutong yang selama ini pernah menjadi kebanggaan di seluruh sekte Dao. Mendengar ucapan dari senior Soutong itu, niat membunuh yang gila-gilaan kini terpancar jelas di dalam tatapan mata Lindong. Sesaat kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam sambil mengepalkan tinju. Dia pun menjawabnya, "Senior Soutong, kau bisa percaya padaku bahwa aku akan membuat 3 anjing tua gerbang Yuan itu membayar harga mahal atas semua rasa sakit yang mereka berikan padamu." Soutong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, terima kasih banyak." Setelah mengatakan hal ini, kilatan perak di dalam tatapan mata senior Soutong pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah cahaya perak di dalam tatapan mata senior Soutong terkikis sepenuhnya oleh cahaya abu-abu, ekspresi menegang di raut wajah senior Soutong kini telah sepenuhnya menghilang, dan akhirnya dia benar-benar berubah seperti boneka tanpa emosi. Ketika Lindong melihat perubahan dari senior Soutong ini, membuat Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sementara keinginan membunuh yang sangat menakutkan terlihat jelas dalam tatapan mata Lindong. Sementara Pak Tua Ying Guanzi yang berdiri di belakang sana, tubuhnya terus gemetaran. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sambil menutup mata dan berkata, "Lindong, tolong kirim Soutong pergi dari dunia ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya
dia sekali lagi melihat pada senior Sutong yang berdiri di hadapannya. Dan kali ini Lindong bisa mendeteksi kekuatan yang sangat menakutkan dari tubuh senior Sutong ini. Faktanya, dia tidak kalah dengan tetua Suli dan juga yang lainnya yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi. Selain itu, Lindong juga mampu mendeteksi riak yang cukup akrab di dalam tubuh dari senior Sutong. Karena itu, merupakan riak energi dari batu simbol spasial. Sutong yang memiliki batu simbol spasial di dalam tubuhnya kemungkinan besar mampu menghadapi para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Hal ini sebenarnya cukup mirip dengan Pak Tua Moluo, karena orang itu juga mampu melakukan prestasi yang besar dan melawan seseorang di tahap reinkarnasi meskipun dirinya berada di tahap samsara. Namun, Pak Tua Moluo itu sendiri telah mencapai puncak dalam hal penguasaan atas batu simbol apinya. Oleh karena itu, Lindong pada saat ini bertanya-tanya seberapa baik senior Sutong mampu mengendalikan batu simbol spasialnya. Meskipun sekarang Sutong itu bisa dianggap sangat kuat, tapi Lindong juga bukan orang yang bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik dua batu simbol dan dirinya juga telah menyentuh energi reinkarnasi. Selanjutnya, kultivasi energi mental Lindong sendiri juga telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal. Karenanya, bahkan Pak Tua Moluo tidak akan pernah bisa mengalahkan Lindong. Oleh karena itu, sangat naif bagi Tian Yuanzi untuk menggunakan senior Sutong demi bisa mengalahkan Lindong. Mayat pemakan langit milik Lindong pada saat ini berdiri tegak di udara untuk menghalangi tiga pimpinan besar gerbang Yuan. Karena Lindong tidak ingin terganggu di dalam pertarungannya dengan senior Sutong. Lagi pula, hanya melalui pertarungan ini Lindong bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada senior Sutong hingga dirinya menjadi seperti ini. Selain itu, Lindong juga ingin melihat apakah masih ada harapan yang tersisa untuk bisa menyelamatkan senior Sutong. Tatapan mata Lindong pada saat ini melirik pada bagian terdalam dari gerbang Yuan. Detik berikutnya, mayat pemakan langit pun dengan pedang besarnya bergegas maju dan berdiri di antara tiga kepala gerbang Yuan. Dengan adanya penjagaan dari mayat pemakan langit ini, tidak mungkin salah satu dari tiga kepala gerbang Yuan bisa menyerangnya kecuali mereka bertiga bergerak secara bersama-sama untuk mengeroyok mayat makan langit. Namun, jika mereka bertiga bergerak secara bersamaan, para ahli yang telah dibawa Lindong ke tempat ini, yang berasal dari aliansi penghancuran Yuan, mereka juga pasti akan melakukan pergerakan. Dan hal ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh tiga kepala gerbang Yuan. Tatapan mata trio Tian Yuanzi kini melihat aksi yang dilakukan oleh Lindong dengan mengeluarkan mayat pemakan langit untuk menjaga mereka bertiga. Namun, trio Tian Yuanzi ini tidak melakukan apapun. Sebaliknya, tatapan mata dari Ren Yuanzi melihat pada mayat pemakan langit dengan ekspresi yang gelap dan dingin. Jelas dirinya tidak pernah bisa melupakan bahwa sebelumnya telah terluka oleh serangan pedang dari mayat pemakan langit. Tian Yuanzi pun kemudian tertawa dan dia kali ini mengatakan, "Lindong, tenang saja kau ini. Kita bertiga masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus antara dua saudara bela diri. Dan secara alami, kita bertiga juga tidak ingin campur tangan." Lindong hanya melirik orang tua itu dengan acuh tidak acuh sebelum akhirnya dia benar-benar mengabaikannya. Lagi pula, sebuah kata-kata sudah tidak berguna di tempat ini. Setelah Lindong menyelesaikan masalah dengan senior Sutong, dia tidak akan pernah membiarkan tiga anjing tua gerbang Yuan bisa melarikan diri dengan mudah. Detik berikutnya Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah senior Sutong, yang kemudian dia mengatakan, "Senior Sutong, tolong maafkan aku." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura tiba-tiba saja melonjak di dalam kilatan mata hitam milik Lindong. Hal ini membuat mata hitam dari Lindong berangsur-angsur berubah menjadi sangat tajam. Sementara senior Sutong sendiri kali ini sudah kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu dia tidak bereaksi terhadap kata-kata dari Lindong. Sebaliknya, sebuah cahaya perak samar menyebar dari dalam permukaan tubuh senior Sutong. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya
dalam sekejap saja menjadi terdistorsi. Detik berikutnya Shoutong melangkah maju, dan tampaknya dia telah melakukan teleportasi karena dalam waktu yang cukup singkat, senior Shoutong telah muncul di belakang dari Lindong. Setelah itu, cahaya perak pun muncul di telapak tangannya, dan hal ini berubah menjadi pedang tajam yang akan menusuk kepala Lindong dari arah belakang. Dan tiba-tiba saja, boom, sebuah cahaya petir kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi tongkat kaisar petir yang melesat kemudian berbenturan dengan serangan dari senior Shoutong itu. Percikan api pada saat ini sudah menyebar kemana-mana. Suara dari benturan itu pun berdengung dengan keras, dan tiba-tiba saja tubuh dari senior Shoutong sekali lagi melakukan teleportasi, dan dia langsung muncul di sisi kanan atas dari Lindong. Selanjutnya, 10 jari dari senior Shoutong telah dijentikkan, dan ruang yang ada di hadapannya menjadi sangat terdistorsi, sebelum pada akhirnya banyak cahaya perak kini telah turun dari segala arah. Ternyata itu semua adalah pedang-pedang cahaya tajam yang terbentuk menggunakan energi spasial. Meskipun hal ini tampak mempesona, tapi jika sampai mengenai tubuh, seseorang di tahap samsara saja akan langsung tercabik-cabik. Melihat serangan ini, tubuh dari Lindong bergerak mundur dengan cepat. Kemudian Lindong pun menyatukan kedua telapak tangannya, dan pada akhirnya sebuah lubang hitam kini telah muncul di hadapan dari Lindong. Setelah itu, lubang hitam ini dengan cepat melahap semua pedang-pedang cahaya spasial yang menuju ke arahnya. Setelah serangan pedang spasial itu benar-benar dilahap, Lindong pun tiba-tiba saja bergerak maju. Kemudian tongkat kaisar petir yang ada di tangannya, yang sekarang sudah dipenuhi dengan gemuruh petir, diluncurkan oleh Lindong. Dan hal itu menyelimuti setiap titik vital di tubuh dari senior Shoutong. Melawan serangan balik yang sangat menakutkan dari seorang Lindong, senior Shoutong pun menggoyangkan tubuhnya. Detik berikutnya, ruang yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi, dan dalam sekejap saja tubuh dari senior Shoutong kembali menghilang. Pada akhirnya, serangan dari Lindong ini sekali lagi gagal mengenai tubuh dari senior Shoutong. Pertarungan antara Lindong dan juga senior Shoutong yang ada di langit ini sudah dilakukan lebih dari 12 detik. Meskipun serangan mereka berdua sangat menakutkan, namun sebenarnya hal itu masih bisa dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Intensitas dari pertarungan ini sendiri menyebabkan banyak penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat serius. Lagi pula, kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk menemukan siapapun di wilayah Suan Timur ini yang bisa menandingi senior Shoutong dan juga Lindong. Sementara Ying Xiaoxiao, dia pun berkomentar dengan raut wajah yang cukup muram ketika melihat pertempuran di antara mereka berdua. Aku tidak berharap bahwa senior Shoutong menjadi sangat kuat seperti ini. Sementara Ying Huan, dia langsung menimpali, ini hanya permulaan, karena Ying Huan sangat tahu Lindong adalah pemilik dari batu simbol melahap dan juga batu simbol petir, sementara Shoutong adalah pemilik dari batu simbol spasial. Dalam pertarungan sejati, tidak mungkin seorang di tahap samsara biasa maupun yang telah menyentuh reinkarnasi bisa menandingi salah satu dari mereka. Karena sebenarnya senior Shoutong maupun Lindong sendiri, mereka sudah bisa dianggap sebagai ahli yang seolah berada di tahap reinkarnasi. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Ying Xiaoxiao hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu dia mengatakan, semoga Lindong bisa menghabisi senior Shoutong. Jika tidak, pada akhirnya dia akan sekali lagi dikendalikan oleh gerbang Yuan. Dan kemungkinan senior Shoutong akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah kilatan dingin terpancar jelas dalam tatapan mata Ying Huan, yang kemudian hal itu membangkitkan niat pembunuh yang besar terhadap gerbang Yuan. Lalu Huan mengatakan, aku akan membuat gerbang Yuan itu membayar harga yang mahal kali ini. Sebuah raungan naga tiba-tiba saja terdengar di langit. Lindong mengambil langkah untuk mundur, dan ribuan tato naga ungu emas kini telah muncul di sekitar tubuh dari Lindong. Kemudian hal ini segera berubah menjadi cakar naga ungu emas yang ukurannya puluhan ribu kaki.
Cakar ini sendiri dengan cepat menyapu ke arah dari senior Shoutong. Ketika melihat serangan dari Lindong itu, tangan dari senior Shoutong yang menggunakan sarung tangan berwarna hitam kini terjulur keluar dari dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia mengepalkan kedua tangannya sebelum pada akhirnya ruang yang ada di hadapannya mulai terdistorsi dengan cepat. Dan pada saat ini, sebenarnya ruang itu sendiri sudah berubah menjadi pedang spasial yang besarnya puluhan ribu kaki. Senior Shoutong mencengkeram pedang spasial itu dengan erat dan mulai menebaskannya dengan marah untuk berbenturan dengan cakar naga ungu emas yang menuju ke arahnya. Pada akhirnya, dang! Suara yang sangat memekakkan telinga pun segera menyebar dari benturan itu. Cahaya perak yang benar-benar cemerlang pada saat ini terpancar dari pedang spasial, dan aura tajam yang tidak terlukiskan kini juga telah muncul di dalam pedang itu. Ketajaman dari pedang spasial pada akhirnya langsung membelah cakar naga ungu emas menjadi dua. Hal ini membuat para penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat tercengang. Ketika Liu Qing melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan kekuatan dari batu simbol spasial itu memang luar biasa. Hal ini dikatakan oleh Liu Qing karena dia juga telah menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi. Secara alami Liu Qing sangat tahu seberapa kuatnya cakar naga itu yang terbentuk menggunakan sebuah tato naga. Lebih jauh lagi, Lindong pada saat ini membentuk cakar itu dengan kekuatan tulang naga primal di dalam tubuhnya. Dan hal ini sebenarnya telah meningkatkan kekuatan besar dari transformasi tubuh naga hijau surgawi. Namun, serangan cakar naga ungu emas milik Lindong sebenarnya masih bisa ditebas dengan mudah oleh pedang spasial milik senior Shoutong. Hal ini membuat Liu Qing benar-benar tidak percaya. Sementara tetua Zuli yang masih melihat pertarungan ini, dia secara perlahan mengatakan, Shoutong itu memang sangat luar biasa. Namun, kita juga tidak boleh meremehkan junior Lindong. Bahkan aku saja tidak bisa mengetahui dengan jelas seberapa kuatnya seorang Lindong. Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Liu Qing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka berdua hanya satu langkah lagi menuju tahap reinkarnasi, namun sebenarnya mereka masih bisa mencium aroma yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah berhasil membelah cakar naga ungu emas milik Lindong, senior Shoutong sekali lagi melangkah maju dan dia bersiap untuk melakukan serangan yang lain. Namun tiba-tiba saja sosok cahaya kini telah melesat keluar dari dalam cakar naga ungu emas yang telah terbelah. Dalam sekejap saja, hal itu telah muncul di hadapan dari senior Shoutong. Kemudian, sebuah kepalan tangan yang dibungkus dengan sisik naga ungu emas yang berkilauan dan ada jejak dari riak reinkarnasi kini dengan kejam menghantam tubuh dari senior Shoutong. Serangan yang diluncurkan Lindong ini terlalu cepat, bahkan tubuh dari senior Shoutong membeku untuk sesaat. Namun, ketika pukulan ungu emas dari Lindong itu hendak mendarat di tubuh dari senior Shoutong, tiba-tiba saja sekali lagi tubuh senior Shoutong menjadi sangat kabur dan tinju milik Lindong hanya menembus bayangannya. Sementara ekspresi Lindong sendiri masih tidak berubah. Sebaliknya, saat tubuh dari senior Shoutong menjadi kabur, Lindong pun segera memutarkan tangannya. Setelah itu, sebuah lubang hitam besar terbentuk dan kekuatan pelahap tiba-tiba saja meletus. Hal ini langsung menghancurkan ruang kosong yang ada di belakang Lindong. Pada akhirnya, beng! Setelah ruang kosong ini telah dirobek menggunakan lubang hitam, sosok dari senior Shoutong yang tersembunyi di dalam ruang kosong sekali lagi terungkap. Detik berikutnya, sebuah petir telah berkumpul di langit sebelum pada akhirnya naga petir yang sangat besar kini telah menyerbu ke arah bawah dengan ganas. Lindong mengepalkan tangannya dan naga petir itu pun berubah menjadi petir cair yang melilit tangan dari Lindong. Semuanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Setelah Lindong meraih petir ini, dia segera muncul di hadapan dari senior Shoutong yang sekarang sudah terikat oleh kekuatan pelahap dari lubang hitam.
Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun menusukkan tangannya yang telah dibungkus dengan petir cair dan merobek ruang yang jauh, kemudian menabrak tubuh dari senior Shutong. Pada saat ini, meskipun senior Shutong memiliki kekuatan dari batu simbol spasial, namun dirinya sudah terikat oleh kekuatan dari batu simbol yang melahap. Hal itu membuat senior Shutong tidak lagi bisa menghindari serangan dari Lindong. Detik berikutnya, tangan petir dari Lindong pada akhirnya mendarat di tubuh dari senior Shutong. Dan hal itu dalam sekejap saja menembus dada dari Shutong. Petir yang ada di tangan Lindong pun meletus. Hal ini segera menghancurkan jubah hitam yang digunakan senior Shutong menjadi debu. Namun, setelah jubah hitam itu menghilang, pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja menjadi menyusut. Dia benar-benar kaget karena melihat sebuah keanehan di tubuh dari senior Shutong. Tubuh asli dari senior Shutong kali ini telah terungkap setelah jubah hitamnya dihancurkan oleh Lindong. Dan hal ini benar-benar membuat Lindong sangat terkejut. Pupil matanya menyusut, lalu dia mengatakan, sebenarnya ini adalah karena pada saat ini, sebenarnya senior Shutong tidak lagi memiliki tubuh yang terbuat dari daging. Dan tubuhnya sama sekali tidak ada darah, karena yang tersisa hanyalah sebuah kerangka yang berwarna hitam. Selain itu, Lindong juga bisa melihat garis-garis hitam misterius yang cukup padat pada kerangka ini. Dan itu merupakan garis-garis iblis yang terjalin satu sama lain di tulang dari senior Shutong. Mereka tampak seperti belatung yang sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya, Lindong bisa melihat organ dalam dari senior Shutong pada saat ini berdenyut-denyut di dalam kerangka hitam itu. Namun, organ dalam ini semuanya juga berwarna hitam pekat. Jelas mereka benar-benar telah tergigis oleh aura iblis. Namun yang paling mengejutkan dari seorang Lindong adalah jantung senior Shutong. Pada saat ini, jantungnya sendiri juga berwarna gelap gulita. Sementara detak jantungnya juga terlihat sangat lambat. Selain itu, jantung hitam ini dipenuhi dengan kejahatan yang tidak ada habisnya. Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa membayangkan sebuah pemandangan yang sangat menakutkan dari seorang manusia. Dan pada saat ini semua orang juga bisa melihat sekumpulan meridian yang cukup rumit. Dan ada cahaya perak yang mengalir di dalam meridian itu sendiri. Karena itu merupakan kekuatan dari batu simbol spasial. Meridian ini sendiri adalah satu-satunya di dalam tubuh senior Shutong yang belum terkikis oleh aura iblis. Itu juga merupakan alasan kenapa tubuh dari senior Shutong ini bisa menggunakan batu simbol spasial. Garis hitam yang terjalin di sekitar tubuh senior Shutong, mereka samar-samar telah membentuk sebuah kunci iblis yang sangat jahat. Dan kunci iblis inilah yang sebenarnya membuat kondisi dari senior Shutong menjadi seperti saat ini. Tiba-tiba saja yang di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, apakah itu sebenarnya kunci kaisar iblis? Lindong mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya dalam hati, kunci kaisar iblis? Apa itu? Yan pun pada saat ini mulai menjelaskan, pada zaman kuno, ini adalah teknik yang sangat kejam yang telah diciptakan oleh Kaisar Yimo, yang merupakan satu-satunya orang yang bisa menandingi leluhur simbol. Selama benda ini ditempatkan dalam tubuh seseorang, orang itu secara bertahap akan kehilangan akal sehatnya. Bahkan roh yuannya juga akan disegel di dalam tubuhnya tanpa memiliki cara untuk bisa melarikan diri. Faktanya, seseorang di tahap reinkarnasi saja tidak akan pernah bisa melarikan diri ketika sudah terkena kunci kaisar iblis. Pada saat itu, para Yimo sebenarnya ketakutan jika seseorang di tahap reinkarnasi bisa melewati kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karenanya, mereka pun menempatkan kunci kaisar iblis pada tubuh orang-orang yang berada di tahap reinkarnasi, yang pada saat itu sudah tertangkap oleh suku Yimo. Pada akhirnya, seseorang di tahap reinkarnasi ini
dihancurkan untuk sekali dan juga selamanya. Tatapan mata Lindong menyusut, sebuah keterkejutan muncul di dalam hatinya yang kemudian dia mengatakan, teknik yang diciptakan oleh Kaisar Yimo itu bahkan bisa mengakhiri hidup dari seseorang di tahap reinkarnasi. Sementara Yan, dia pada saat ini kembali mengatakan, teknik ini memang sangat kejam dan pertama-tama mereka akan mengiris daging dari orang yang terkena kunci Kaisar Iblis. Sebelum pada akhirnya hal itu mengikis seluruh organ tubuh di dalamnya dengan aura iblis selama 10 tahun. Setelah itu, mereka akan menggunakan tubuh iblis sebagai kunci dan mengakhiri seluruh kesempatan hidup dari orang yang terkena kunci ini. Meskipun kunci Kaisar Iblis di dalam tubuh Zhou Tong tidak selengkap yang aku lihat pada zaman kuno, jelas hal ini bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh Raja Yimo biasa. Sepertinya gerbang Yuan ini benar-benar telah bersekongkol dengan penjara iblis. Ucapan dari Yan itu membuat Lindong sangat marah. Dia benar-benar tidak bisa menyangka bahwa gerbang Yuan akan menggunakan teknik rendahan untuk menyiksa tubuh dari senior Zhou Tong selama ratusan tahun. Hal ini membuat Lindong mengatakan, jabingan, orang-orang tua itu benar-benar jabingan. Selanjutnya, Lindong pun bertanya, Yan, apakah kamu memiliki cara untuk menyelamatkan senior Zhou Tong? Yan berhenti sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, siapapun yang terkena kunci Kaisar Iblis, orang itu pasti akan mati meskipun dia berada di tahap reinkarnasi. Namun Zhou Tong ini sangat berbeda karena dia memiliki batu simbol spasial. Oleh karenanya, aku cukup yakin bahwa roh Yuan dari Zhou Tong sebenarnya berada di bawah perlindungan dari batu simbol spasial ini. Dan seharusnya hal itu tidak sepenuhnya terkikis oleh aura iblis. Lindong, jika kau bisa menghancurkan tubuh iblis ini, mungkin saja kau masih bisa menyelamatkan roh Yuannya. Sebuah kilatan pun melintas di dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, jadi diriku harus menghancurkan tubuh iblis ini. Percakapan antara Lindong dan juga Yan itu kemungkinan tampak sangat panjang, tapi sebenarnya hal itu terjadi di dalam hati Lindong. Dan pada saat ini, sebuah cahaya perak telah berkedap-kedip di sarung tangan hitam dari senior Zhou Tong. Setelah itu, ruang yang ada di belakang Lindong sebenarnya mulai terdistorsi sebelum pada akhirnya sebuah angin yang sangat tajam sekarang akan memberikan serangan dari arah belakang Lindong. Dan tiba-tiba saja, peng! Cahaya petir kini segera meletus dari dalam tangan Lindong dan berbenturan dengan cahaya perak yang akan menyerang dirinya. Hal ini sepenuhnya berhasil memblokir serangan dari kekuatan spasial milik senior Zhou Tong. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja menghilang sebelum pada akhirnya dia muncul di belakang dari senior Zhou Tong, kemudian melonjakkan energi Yuan yang berubah menjadi serangan telapak tangan yang liar dan ganas. Hal ini disertai dengan auman naga yang dengan kejam akan menghantam tubuh dari senior Zhou Tong. Pada akhirnya, dang dang dang, setelah menerima serangan liar dari hantaman telapak tangan Lindong, tulang hitam dari senior Zhou Tong pada saat ini hanya memancarkan beberapa percikan api saja. Ternyata serangan seperti itu tidak mampu memberikan banyak kerusakan pada kerangka hitam. Detik berikutnya, tubuh dari senior Zhou Tong dengan cepat berbalik. Kemudian cahaya perak melonjak sebelum telapak tangan yang sangat tajam diulurkan ke arah depan. Hal ini pada akhirnya berbentrokan dengan serangan Lindong. Setelah itu, bentrokan ini pun menimbulkan ruang yang ada di sekitar mereka berdua menjadi sangat terguncang. Detik berikutnya, peng! Pertarungan yang sangat kejam ini kembali terjadi dan energi Yuan berwarna ungu emas pun melonjak. Sementara salah satu orang di dalam pertarungan ini segera terdorong mundur. Dan itu adalah senior Zhou Tong. Jelas di dalam pertarungan ini sebenarnya Lindong adalah orang yang lebih unggul. Di kejauhan, ketika Tian Yuanxi melihat hal ini, dia hanya bisa mendengus dingin ketika dirinya menyadari bahwa sebenarnya Zhou Tong telah terjatuh ke dalam kerugian ketika melakukan pertarungan dengan Lindong.
Segera setelah itu sebuah kilatan hitam melintas dalam tatapan mata Tian Yuanzi. Sebelum pada akhirnya hal itu membuat tubuh dari senior Shou-tong bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, Shou-tong pun tiba-tiba saja menekan tangannya ke arah bawah sebelum riak misterius menyebar ke seluruh tempat ini. Hal itu membuat banyak orang menyadari bahwa tanah yang ada di bawah mereka sebenarnya dengan cepat telah berubah menjadi sangat tandus. Ying Huan dan juga yang lainnya pun ketika melihat pemandangan yang cukup familiar ini, mereka berkata, sebenarnya ini adalah kitab suci penghancuran besar. Ekspresi tatapan mata mereka semuanya berubah menjadi cukup rumit karena mereka tidak menyangka meskipun senior Shou-tong sedang dikendalikan oleh 3 anjing gerbang Yuan, namun dirinya masih mampu melepaskan seni bela diri terkuat dari aula sunyi sekte Dao. Sementara tatapan mata Lidong pada saat ini terlihat sangat berkilauan. Sebelum akhirnya tangan dari Lidong membentuk sebuah segel dan dia juga menekan ke arah tanah sambil mengatakan, ternyata begitu. Senior Shou-tong, mari kita bersaing dan melihat kitab suci penghancuran besar siapa yang lebih kuat. Pada saat ini seluruh tanah di tempat ini telah berubah menjadi sangat tandus dengan kecepatan yang cukup mengerikan, dan semua orang bisa melihat ada aura sunyi yang telah menyebar ke seluruh negeri ini. Hanya dalam waktu beberapa detik, tanah dalam radius ribuan kilometer telah diubah menjadi sebuah gurun. Seni bela diri ini memang sangat sombong dan membuat para penonton menjadi ketakutan. Sementara Lindong dan juga senior Shou-tong, mereka masih terus mempertahankan posisi yang sama dengan mengarahkan tangan mereka ke arah tanah. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, namun sebenarnya semua orang bisa merasakan sebuah riak yang sangat dahsyat kini telah mengalir ke udara. Tidak lama kemudian, semua orang juga bisa merasakan tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Sementara energi yang berada di dalam tanah sebenarnya telah mulai berkumpul, dan hal itu diperebutkan oleh senior Shou-tong dan juga Lindong. Bahkan rerumputan subur yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung mengering. Patua Ying Guanzi, Ying Xiaoxiao, Ying Huan, serta anggota sekte Dao yang lainnya terlihat sangat cemas ketika melihat adegan ini. Sebuah emosi yang cukup rumit juga terlintas dalam raut wajah mereka. Hal ini dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa ini adalah pertandingan antara 2 murid yang paling menonjol di dalam sekte Dao dalam 100 tahun terakhir. Di dalam hati semua murid sekte Dao, senior Shou-tong adalah mantan legenda, sementara Lindong adalah legenda yang baru saja lahir. Namun, di antara 2 legenda tersebut, salah satunya harus muncul sebagai pemenang hari ini. Tanah yang tandus pun terus bergetar seperti ada gempa bumi yang hebat. Sementara itu, semua orang bisa melihat sebuah cahaya merembes keluar dari bawah tanah, dan itu berubah menjadi energi yang benar-benar kejam yang telah meletus dari dalam tanah. Pada saat ini, Lindong pun menghirup nafas dalam-dalam ketika dia melihat pada senior Shou-tong yang ada jauh di depannya. Kemudian Lindong tersenyum sambil mengatakan, senior Shou-tong, mungkin diriku saat ini yang akan muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan ini. Dua lubang hitam pada saat ini tiba-tiba terbentuk di dalam mata Lindong. Sementara itu, ada cahaya hitam yang juga telah melonjak di bawah telapak tangan Lindong saat ini. Akhirnya hal itu berubah menjadi 2 lubang hitam besar, karena sebenarnya ini merupakan kekuatan pelahap. Detik berikutnya, bung! Tanah yang ada di tempat ini pun runtuh. Segera setelah itu pilar cahaya energi yang besar dan juga tinggi puluhan ribu kaki kini telah meletus seperti semburan gunung Merapi. Dalam sekejap saja, hal itu melesat ke arah langit, yang bahkan membuat awan di tempat ini dihancurkan dengan paksa. Setelah Lindong dengan paksa menarik energi dari bawah tanah, pilar cahaya lain juga melesat keluar dari bawah senior Shou-tong. Namun, pilar cahaya energi milik senior Shou-tong ini ukurannya hanya setengah dari milik Lindong. Jelas pada saat ini senior Shou-tong bukan tandingan Lindong,
dalam hal penyerapan energi. Bagaimanapun juga, Lindong telah menggabungkan kekuatan dari kitab penghancuran besar dan juga energi pelahap. Maka dari itu, penyerapan energi milik Lindong jauh melebihi senior Shoutong. Sebuah seruan yang tidak terhitung jumlahnya kali ini juga langsung meletus dari murid-murid sekte Dao. Faktanya, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya kali ini hanya bisa mengepalkan tangan mereka, sementara sebuah kegembiraan muncul dalam raut wajah mereka. Sebuah pilar cahaya energi yang sangat besar kini telah berlama-lama di langit. Namun hal itu sebenarnya tidak berhenti. Detik berikutnya, sebuah suara pun terdengar dan menembus ruang kosong, dan hal ini langsung menuju ke arah senior Shoutong. Sementara pilar cahaya energi milik Lindong yang sangat menakutkan itu menuju pada senior Shoutong, sebuah lubang hitam juga tiba-tiba saja muncul di sekelilingnya. Kemudian, kekuatan pelahap dengan liar dan ganas kini telah merobek ruang kosong, dan hal itu membuat senior Shoutong tidak mampu lagi menggunakan kekuatan dari batu simbol spasialnya untuk menghindari serangan dari Lindong ini, karena tubuh dari senior Shoutong sudah tidak bisa mengelak. Sebuah cahaya abu-abu pada saat ini segera melintas di dalam tatapan mata senior Shoutong. Kemudian dia menghentakkan kakinya sebelum pada akhirnya pilar cahaya energi dari senior Shoutong kini juga langsung melesat ke arah depan, dan hal ini akan segera berbenturan dengan pilar energi milik Lindong. Detik berikutnya, dar, suara ledakan yang sangat keras pun terdengar. Hal itu bahkan sampai membuat langit dan juga bumi di tempat ini bergetar dengan hebat. Faktanya, suara ledakan ini bahkan bisa terdengar dari jarak 500 km. Sebuah gelombang dari serangan energi yang menakutkan kali ini telah benar-benar menyebar. Bahkan hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini mereka segera terlempar. Namun para ahli dari kedua faksi yang cukup kuat, mereka masih mampu menahan gelombang serangan ini. Sambil tatapan mata mereka melihat tajam pada dua pilar cahaya yang masih berbenturan. Di tempat itu sendiri, ruang yang ada di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Detik berikutnya, pupil mata banyak orang tiba-tiba saja menyusut. Kemudian mereka bisa melihat sosok cahaya yang dari dalam pilar cahaya. Segera setelah itu, sebuah raungan pun terdengar. Sebelum akhirnya lubang hitam besar kini telah mulai tumbuh di bawah telapak tangannya. Karena itu, sebenarnya adalah lubang hitam dari Lindong yang kali ini dengan paksa menggabungkan dua pilar cahaya menjadi satu. Kali ini, Lindong pun meraih pilar cahaya energi yang sangat besar. Dan hal itu membuat pembuluh darah di tangannya mulai menggeliat seperti naga. Segera setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang dengan kejam akan menghancurkan tubuh dari senior Shoutong. Pada akhirnya, dar, ledakan yang besar pun kembali terdengar, dan sebuah pilar cahaya energi pada saat ini telah bersiul ke arah bawah, membuat tanah yang ada di bawah sana benar-benar telah runtuh dalam radius 100.000 kaki. Ekspresi dari Patua Tian Yuanzi kali ini segera berubah ketika dia melihat momentum yang sangat menakutkan dari serangan balik Lindong. Tian Yuanzi pada saat ini akan menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari Shoutong. Namun tiba-tiba saja Tian Yuanzi menyadari bahwa tubuh dari Shoutong kini menolak untuk dikendalikan. Hal itu membuat Tian Yuanzi sangat terkejut. Segera setelah itu, dia melihat kilatan perak samar telah sekali lagi melintas di dalam mata abu-abu dari Shoutong. Sementara tubuh dari Shoutong sendiri kini telah bergetar dengan hebat. Jelas dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kendali dari Tian Yuanzi. Meskipun Shoutong hanya berhasil melawan untuk sesaat, namun hal ini sudah cukup. Pada akhirnya, pilar cahaya energi dari tinjuan Lindong itu sekarang telah menghantam tubuhnya, dan sebuah raut wajah yang cukup lega kini terpancar jelas dalam ekspresi senior Shoutong. Di dalam hati, pada akhirnya senior Shoutong, dia mengatakan, "Junior Lindong, ini adalah kemenanganmu. Terima kasih banyak telah menolongku."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Lindong ini akan berhasil menghancurkan seluruh tubuh dari senior Sutong yang telah terbentuk oleh kekuatan iblis? Dan apakah roh Yuan dari senior Sutong yang dilindungi oleh batu spasial masih bisa diselamatkan setelah terkena serangan energi luar biasa dari seorang Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.